Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terita Syafila Putri dari kelas 10 ADP 5. Saya akan menjelaskan materi IPAS tentang bentuk interaksi ruang dan kerjasama antar negara. Bentuk interaksi keruangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide, antara lain sebagai berikut. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari salah satu ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, imigrasi, yaitu mobilitas ruang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. Yang ke-8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi di antaranya seperti berikut. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Yang kedua, streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia berikut. 3. Website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari atau search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dan pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain antara sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Yang kedua, kerjasama antar negara. Upaya pelaksanaan sistem politikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang humanis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdamping dalam keberagaman, serta saling menghormati dalam keberagaman. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. 3. Motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral, yaitu sebagai berikut. 1. Menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. 2. Menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin
peran dengan negara sahabat. Oleh sebab itu, semakin banyak negara yang saling mengadakan kerjasama bilateral, semakin erat pula jaring-jaring konektivitas antar negara yang akan memperkokoh situasi keamanan dunia. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor, impor, dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia, negara-negara tersebut dapat Anda lihat dengan memindai kode QR di samping. C. Bidang kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral antara Indonesia dan negara BIN terus ditingkatkan dengan berbagai bidang. Di antaranya sebagai berikut. 1. Kerjasama di bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, diantaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. 2. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. 4. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara ataupun kelompok. A. Perserikatan bangsa-bangsa atau United Nations. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. Majelis Umum atau General Assembly, Dewan Keamanan atau Security Council, Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council, Dewan Perwalian adalah Trusteeship Council, Mahkamah Internasional adalah International Court of Justice, Sekretariat adalah sekretariat. PBB juga memiliki lembaga khusus yang menangani berbagai masalah, di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan. B. World Trade Center Organization. C. International Monetary Fund. The Organization of Islamic Cooperation. Berikut negara-negara telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. 1. Afghanistan, 2. Afrika Selatan, 3. India, 4. Argentina, 5. Bahrain. Contoh kerjasama regional Indonesia. 1. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. ASEAN adalah organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Berikut perwakilan dari kelima negara beserta negara asalnya. Indonesia diwakili oleh Menteri oleh Luar Negeri Adam Malik. B. Misalnya diwakili oleh Menteri Perdana Center Tuan Abdul Malik. C. Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sinnathamby Rajaratnam. D. Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negara Narasov Ramas. E. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negara Tonat Kohman. Selainnya, krisis ekonomi akibat kolonialisme latar belakang berdiri ASEAN yaitu sebagai berikut. A. Persamaan latar geografis. B. Persamaan budaya. C. Persamaan nasib. Dan D. Persamaan tujuan. Tujuan didirikannya ASEAN meliputi hal-hal berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memajukan sosial. B. Mengupayakan perdamaian dan stabilitas. C. Mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik. D. Saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas. E. Bekerja sama secara lebih efektif dalam pemanfaatan pertanian dan industri. F. Mempromosikan pertukaran pelajar di ASEAN Tenggara. G. Memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan. Keanggotaan ASEAN ini
2. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan forum kerja sama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Berikut prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara. Yang pertama, konsensus. Yang kedua, voluntary and non-binding. Yang ketiga, concerted unilateralism. Yang keempat, differentiated time frame. Berdasarkan Tebogor Goals sebagai hasil konferensi